Businessman Opinion. Oke mitra bisnis, kami buka kembali ya Businessman Opinion untuk Anda berpartisipasi yang ada di live TikTok di 02150918877, WhatsApp kode 0816924924. Setiap kali pemerintah merilis data ekonomi, pesan yang muncul konsisten ya. Dari pertumbuhan ekonomi terjaga, inflasi terkendali, dan investasi terus mengalir. Tetapi perbincangan di pasar tradisional seperti warung kopi, medsos, ruang kelas, hingga komunitas pengusaha justru dipenuhi keluhan. Keluhannya yaitu harga kebutuhan hidup semakin mahal, mencari pekerjaan semakin sulit, usaha juga belum seramai dulu, dan keluhan-keluhan lainnya. Menurut Anda mitra bisnis, apa yang terjadi? Kenapa ekonomi di atas kertas akan berbeda dari kenyataan? Silakan. Iya. Hubungan dengan ini ya, harga barang naik ya. Iya, jadi kan kalau kita lihat kenyataannya itu kan sebenarnya ekonomi masih sulit ya. Tapi kok pemerintah melalui data ekonominya justru kebalik gitu. Katanya pertumbuhan ekonomi terjaga, inflasi terkendali, investasi juga terus mengalir. Ini apa yang terjadi nih? Ya, oke. Jadi kalau dilihat dari orang menengah ke atas ya, mereka nggak terlalu dampak banget ya. Jadi mau ekonomi susah, mau ekonomi enggak, ya mereka tetap mau beli mobil bisa, mau ganti mobil tiap tahun bisa, mau jalan-jalan bisa, nonton konser bisa. Jadi mereka itu nggak terlalu, bahkan itunya kan naik kan, tabungan yang menengah ke atas kan naik, sementara tabungan yang menengah ke bawah itu menyusut terus. Kenapa? Ya karena yang dia butuhkan itu naik harganya, makanya dia nggak bisa nabung begitu banyak seperti sebelumnya, gitu kan. Nah, harga barang naik. Kenapa bisa naik? Ya karena kita kan masih banyak impor. Impor itu kan pakai dolar. Lalu kenapa bisa naik? Karena ngutang terus. Keluarin obligasi, inilah ntar mau nambah lagi, seakan-akan sukses gitu. Wih, masih ada yang percaya kita masih bisa bayar. Iya masih. Cuman kan dampaknya ya itu, tiap bulan itu harus bayar bunga. Nambah utang ya nambah bayar bunga. Tapi kan dia nggak langsung berdampak gede gitu loh. Jadi dia perlahan-lahan meningkat. Ya kurs kita dulu mungkin berapa lah ya, ada 14.000, 15.000. Dia nambah utang, jadi naiknya dikit-dikit. Ya sekarang ya tetap bertahan ke 17, ya hampir 18.000 kan. Jangan berharap, kemarin bilang bisa 15.000, itu jangan berharap. Itu utang dilunasi dulu gitu loh. Jadi untuk yang masih terganggu dengan kenaikan harga ya, yang mereka ya pasti mengeluh gitu. Ya kan. Sementara pendapatan mereka naiknya nggak sebanding dengan inflasi, ditambah juga harga minyak juga kan. Jadi kenaikan barang dan jasa itu lebih besar daripada kenaikan dari pendapatan mereka gitu. Kalau yang menengah ke atas ya gampang menurut saya. Kalau misalnya mereka menganggap bisnis di Indonesia udah nggak menguntungkan, ya tinggal potong aja gitu kan, tinggal cari di tempat lain gitu loh yang lebih menguntungkan gitu kan. Jadi mereka kan tetap dapatnya lebih besar daripada inflasi gitu. Jadi mereka nggak terpengaruh gitu loh. Nah itu naiknya pelan-pelan ini kan seakan-akan orang nggak terlalu kaget kan, kayak 98. Kalau 98 kan naiknya jauh banget. Nah itu orang baru sadar begitu loh. Kalau ini kan naiknya pelan-pelan gitu. Jadi jangan berharap 15.000, 14.000. Jadi untuk jangka pendek ya mungkin kenaikan segitu nggak terlalu kayak orang masih menyesuaikan diri kan, nyesuaiin. Tapi untuk jangka waktu berapa tahun kemudian lama-lama akan kerasa kok
gitu loh. Jadi orang udah nggak bisa beli barang dengan duit yang sama gitu loh. Orang nggak bisa nyicil lagi, ya kan? Apalagi bunga sekarang udah naik. Nah, jadi ya itu orang mungkin banyak yang nggak sadar. Jadi ya kalau dibilang pertumbuhan naik, ya belanjanya naik karena pakai utang. Iya. Itu loh, bukan belanja naik, kita pakai duit kelebihan kita. Karena pakai utang itu makanya nilai tukarnya naik. Ya gitu lah, Mak. Saya rasa sih harus mungkin sosialisasi lah ya di masyarakat gitu loh. Ini istilahnya pemerintah ini membangga-banggakan di satu sisi, cuman efek buruknya ini nggak pernah dikasih tahu gitu loh. Jadi seakan-akan optimis aja kurs bisa turun, padahal nggak mungkin bisa turun. Orang Anda menambah jumlah utang kok, gimana bisa turunnya? Nah gitu aja Manita, makasih. Kamu lihat deh, zaman dulu waktu udah lama saya kan merasain kan. Ya, tapi aku masih hidup kok. Gak susah. Dulu mana ada listrik itu di desa, kulkas, AC, HP, masih bisa hidup. Kongguan, mama gua bisa sampai 80 tahun. Sekarang manusia tuh cengeng gitu ya, termasuk pemerintah juga. Wih, gimana ya mati listrik lu? Ih, gak ada HP lu, ya gak ada kulkas, gak ada AC lu. Manusia sekarang tuh udah cengeng, Anita. Iya, betul. Bener nggak? Saya nilai gitu. Kamu lihat di jalanan itu mobil berantakan semua kan. Iya, mobil baru laku terus. Nah itu. Jadi saya punya pandangan, saya lihat sekarang saya kalau naik busway, saya lihat manusia itu kok gitu banyak. Seperti manusia tuh sepertinya kalau terlalu banyak rasanya nggak ada nilai, Anita. Malah panda ya. Sama kuda, sama ini apa macan gitu, so, kita lihat deh sekarang kan manusia kan saking banyak lomba tiap hari ya nggak, mau buat cari makan, cari hidup ya gitu. Yang penting di negara kita nggak mungkin. Nah, memang ada orang juga ada kesempatan zaman apapun ada orang bisa dapat kekayaan. Cuma yang bisa tuh dunia kalau bisa Tuhan tidak kasih gempa, tsunami seperti di Venezuela kan. Nah itu mati semua dan itu. Cuma Indonesia masih bisa hidup memang tergantung kita otak kita cerdas gak. Ya nggak, kalau nggak cerdas ya selama ya jadi gembel, bener nggak? Nah termasuk pejabat ya nggak bisa tipu-tipu gimana macam. Pokoknya ini udahlah selama kalau Tuhan tidak mau kiamatkan manusia kita masih bisa hidup kan di Indonesia nggak? Iya. Singkong apa masih bisa makan ya gitu. Ubi masih bisa lah Dita. Ya pemerintah kan misalnya angka itu mereka udah pernah dibahas Pak Katim Basri kan. Jadi cara hitungnya mereka itu kan berdasarkan GDP gitu kan. Tapi kalau dari pemerataan kan belum tentu gitu loh. Istilahnya kan yang menikmati siapa pertumbuhan ekonomi itu gitu loh. Dan itu kan kalau kita mau bilang ya konser after ludes ditambah 1 hari ya kan, ditambah 1 hari yang harusnya cuma 2 hari jadi 3 hari. Tapi kan nggak bisa dijadikan patokan semua orang menikmati itu gitu kan. Mungkin ya kaum mereka aja yang dapat proyek. Kalau yang nggak dapat proyek ya enggak kan. Katanya jangan bercita-cita jadi PNS gitu loh. Ya gimana nggak bercita-cita jadi PNS? Kalau jadi PNS kan naik gaji tetap, nggak bisa dipecat ya kan. Sedangkan kalau perusahaan lain kan dia harus bersaing dari produk impor atau ada yang bikin juga perusahaan ya kayak di sini. Kan banyak tuh yang tutup terus PHK karyawan. Ya kalau jadi PNS kan nggak takut, nggak perlu takut di PHK ya kan. Nah itu kalau dibilang ya persaingan makin ketat. Contoh kalau misalnya yang offline kenapa sepi ya, menurut saya ya
Dan dari dulu kan dibahas online jauh lebih murah, ya kan? Kalau dari modal kan, kalau offline itu kan harus sewa tempat, harus bayar karyawan lebih banyak, ya udah pasti susah. Nah itu kan yang sekarang di online itu juga, sesama online itu juga saling saingan, karena kan mereka sendiri yang jual langsung gitu, jadi harga itu pasti lebih murah dari mereka. Jadi ya antara benar-benar menang atau ya salah, bahkan ada yang jual rugi gitu bahkan kok. Jadi tujuannya itu agar dia bukan cari untung, agar mematikan persaingan gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi mereka kalau memilih antara barang nggak keluar atau dia jual rugi aja, yang penting yang lain nggak jualan gitu. Jadi kan ini sebenarnya tingkat persaingan itu ya semakin sulit gitu ya. Jadi kalau misalnya yang bisa bertahan ya mungkin yang modalnya ada kuat gitu loh, jadi masih bisa bertahan gitu. Jadi kalau menurut saya ya pertumbuhan ekonomi itu nggak bisa dijadikan patokan lah. Semua orang menikmati itu. Jadi mendingan kita semua lamar jadi PNS aja. Jadikan pemerintah tindak tanduk pemerintah jadi beban ya. Mereka ngaco ya, biarin aja. Kita hidup tetap mesti happy ya. Memang ini pemerintah udah ngaco ya. Banyak ekonomi ini kan kayak ibarat manusia juga. Itu bisa dipakein bedak, make up. Iya, jadi ini seringkali dibedakin, malah ketebelan sampai asing ya, sampai Moody, sampai Fitch rating semua pada ragu, bener nggak ini orang cakep gitu loh. Ya, kita ini cuma ngaku-ngaku diri, oh kita cakep ya, kita ini hebat, negara bagus. Taunya bedak semua, ngibul gitu loh, alias ngibul. Sebenarnya apa sih yang ini kita juga yang melakukan gitu loh. Itu kita kalau berhubungan dengan orang ya kan mesti mengandalkan kepercayaan kan, ketulusan, kebenaran gitu loh. Jangan ngomong begini tapi tindak tanduk ngaco. Ya, banyak hal lah kalau kita mau ngomong deretin itu. Kenapa sih sekarang sampai tahap yang kita dinilai turun semua ya, outlooknya semua menjadi negatif. Ya karena tingkah laku kita sendiri, pemerintah ya, bukan rakyat ya. Ya, ekonomi tumbuh 5,61 itu banyak yang meragukan, nggak usah ngomong asik, orang dalam aja gimana sih ngakunya tumbuh G20 itu paling bagus katanya, ya kan? Kan Purbaya ngomong begitu, tapi rakyat tidak merasakan. Nah, ini siapa yang benar? Ya kan? Cari kerja makin susah, ya. Rupiah makin anjlok, nilai beli makin kecil, ya. Kelas menengah makin nyusut, makin hilang. Ya, pajak mau dinaikin, saham anjlok, apalagi pendidikan makin turun mutunya. Ya, indeks tes akademik turun, PISA skor juga turun. Jadi ya, apa sih yang dilakukan pemerintah? Cuma membedakin diri dan ngaku-ngaku jualan kita bagus begini. Coba Pandabon itu ke Cina kejual berapa? Nah jelas loh. Nah, ada yang mau antusias beli nggak? Kan ujung-ujungnya cuma naikin suku bunga. Ini deh, bayar lu mahal deh. Nah, ya kan? Terus ini di dalam negeri juga
apa semua SBN-nya laku jual? Itu ditanyain diri. Jadi jangan nyalain, masih aja nyalain orang lain ya, nyalain yang tukang kritik. Terakhir itu Pak Presiden kan nyalain orang yang tidak sering kritik, tidak cinta negara, segala macam. Lalu tingkah lakunya patut dicintain nggak? Ya kan? Kabinet sampai 105 orang mau ngapain? Mau urusin apa? Kan buang-buang duit. Pajak kita yang bayar 82% kan pengeluaran pemerintah itu dari pajak. Artinya kelas menengah yang bayar nih, ya. Mereka foya-foya. Itu begitu diangkat pejabat, komisaris, segala macam, siapa yang diangkat itu? Pendukung dia. Malah ada satu yang cuma umur 25 tahun apa 28 tahun ya. Dijadiin komisaris Pertamina Retail. Pertamina Retail. Iya kan? Betul. Yes, kita ngomong bukan sembarang ngomong. Itu pinter nggak? Coba adu debat deh sama sini, sama Akong Yansen aja dah. Ya, bisa kerja apa enggak? Ngerti apa enggak? Hanya karena buzzer, pendengung di media, dia bisa ini, dia angkat. Ada asistennya Raffi Ahmad jadi apa itu? Jadi komisaris apa Pertamina apa dah? Kan ngaco kan? Ugal-ugalan, kagak jelas. Memang duit rakyat boleh dipakai dengan cara begitu? Ini negara kan bukan punya dia menang pemilu. Boleh, tapi kelola yang benar dong. Jadi ini udah gejala makin rusak ya. Rusaknya bukan cuma sekali, dua kali. Ini secara struktural. Secara sistem ini kita rusak. Karena di mana-mana mengandalkan meritokrasi ya, pendidikan, rasionalitas ya, masuk akal apa enggak. Ini enggak, dia nggak peduli. Suka-suka dia tunjuk. Gentengisasi lah, apalagi lah. MBG ini sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Ya, nanti orang yang kritik ngomongin ini antek asing, tidak Pancasilais, segala macam diambil. Pakai otak dong. Kenapa sih mesti seluruh anak sekolah dikasih makan? Kalau tujuannya buat stunting, kan itu logika yang sangat basic. Jadi karena Anda nggak pakai logika, ya pasar menilai Anda ngaco. Siapa yang mau deketin Indonesia? Ya, belum kita benar aja masih berkompetisi sama Vietnam, sama Cina, sama Singapura. Ini pakai otak yang ngaco lagi. Baik. Bang Adito, ini pagi-pagi mesti keluarin undang-undang dulu ya biar enak, biar lega. Baik. Kayak kita tiap pagi mesti ke WC. Makasih Bang Adito. Nah, ya mungkin ini efek dari efek dari ekonomi global kalau itu dari manca gitu. Dari sana efeknya kemari. Misalkan diproduksi di mari, tapi di sananya itu nggak ada yang beli, Bu. Kayak sepatu seperti itu, ataupun olahraga. Daripada uang buat beli sepatu, mungkin uangnya buat beli kipas aja, kan Eropa kan lagi panas. Lagi panas banget, 21 loh, Bu. Waduh, itu Eropa loh. Itu kalau gletser di kutub utara itu mencair, Bu. Pasti air itu akan tambah, dan air pasangnya itu pasti akan semakin tinggi gitu, Bu. Terus dari ininya, dari suhu dan cuacanya, kalau dari ekonominya yaitu produksinya di sini, terus dijual ke benua lain, dan di sana itu peminatnya itu sedikit gitu loh. Dia yang menyebabkan PHK dari situ gitu loh. Tadi
seperti kayak marketingnya itu jalannya itu gak lancar gitu loh Bud. Mungkin ekonomi kita ikut terganggu karena rantai pasoknya itu jalannya nggak lancar. Maksudnya nggak lancar itu yang beli itu jarang gitu loh Bud. Karena apa yang ada di sini itu ada yang di PHK dan lain sebagainya, sehingga pengangguran terbuka semakin banyak. Apalagi kalau kemarin ada tema juga soal di Jakarta itu banyak parkir liar itu. Dari banyak yang di PHK itu, kalau perempuan sih mungkin di rumah Bud. Tapi kalau laki-laki kan kalau keluar dari rumah kan pulang kan harus bawa duit buat ngembani anak istri. Mau kerja apa aja kan yang penting pulang bawa duit. Kalau perempuan di PHK kan paling cuma di rumah, kan bedanya cuma itu. Nah maka timbullah ada parkir liar, kriminalitas meningkat. Dan itu awalnya. Nah terus diangkatlah si presiden buruh jadi staf ahlinya presiden gitu, supaya penanggulangannya itu lebih cepat gitu Bud. Misalkan pekerjaannya mau direlokasi ke Vietnam misalnya, di pending dong, jalan keluarnya gimana, solusinya gimana, kan seperti itu. Jadi mau di PHK banyak terus nggak jadi gitu Bud. Sehingga keperluan mereka itu cepat ditangani. Mau ketawa ya. Kenapa Pak? Mau ketawa gimana? Mau gini loh. Ini berkaitan sama yang dulu. Ingat nggak Mbak, ada topik BO juga yang bilang jangan bohongin saya katanya kan. Ini namanya benar pemerintah membohongi kita. Jadi di ibaratnya gini, kasih angin surga yang indah-indah. Nah, habis itu diperes sampai minyaknya keluar rakyatnya. Gitu loh. Jadi kalau dibilang kan sekarang bukan Pak Prabowo dulu bilang bahwa semua masukan jangan bohong, jangan saya dikasih ya berita-berita bohong. Nah sekarang balikin, pemerintah memberi berita bohong gitu. Kebohongan yang nggak jelas, abu-abu kasarnya gitulah, yang penuh kabut. Nah kayak gitu karena kan masyarakat, kalau masyarakat sekarang masyarakat jujur kita bilang Indonesia masyarakat banyak udah pintar, ya mereka tahu situasinya. Jadi berbalik arah sekarang semuanya, masyarakatnya yang bilang tidak puas dengan kinerja presidennya, kasih berita ataupun enggak presiden, menterinya kayak pejabatnya kayak siapapun, berita yang indah-indah katanya, tapi ternyata tidak benar semua. Karena kan kita kan bukan negara sendiri, lingkupnya kan internasional. Kan berita yang negatif itu kan kelihatan semua di dunia luar. Seperti kemarin saya dapat itu di Instagram, ada seorang bule Pak martir itu, dia pindahkan dia perusahaan teknologi ke Singapura. Jadi lo kenapa? Ya karena orang-orang di sana, teman-temannya dia bilang saya tidak mau investasi di Indonesia. Kenapa? Saat ini Indonesia dalam keadaan kondisinya tidak bagus, sangat tidak baik. Dan itu bukan rahasia umum di kalangan negara-negara lain katanya gitu ya? Betul, iya. Jadi semua mau invest, semua menahan diri. Nah itu kita bisa lihat. Jadi nggak bisa kemudian semua baik. Ya buktinya apa? Banyak perusahaan-perusahaan asing pindah, ada yang ke Vietnam, ada yang kemana. PHK berlanjut, ribuan orang tidak ada pekerjaan. Jadi sekarang pemerintah bohongin orang lain, masyarakatnya deh kayak gitu. Masyarakat juga pintar-pintar udah tahu. Sampai suatu saat kalau Indonesia kolaps, ya bukan salahnya rakyatnya, salah pemerintahnya terlalu membohongi rakyatnya. Karena berita-berita itu ya dikasih angin surga aja gitu loh. Kita lihat kondisinya, jadi ibaratnya kalau dikasih angin surga Mbak, rakyat juga tenang-tenang aja. Tapi mereka dalam hati mereka khawatir semua kan, bisnis gue gimana nih. Apalagi kemarin berita, saya nggak tahu, benar saya cari belum ketemu. Ketua DPR bilang utang negara banyak, pajak harus digenjot dari rakyat. Otak ketua komisi berapa? Komisi 11 atau komisi berapa tuh? Otaknya mikir, jadi segitiga otaknya.
Coba tunjangan dulu semua dipotong habis gitu loh. Iya. Itu tuh baru utang negara, bukan rakyat diperes sudah miskin, kere semua diperes lagi jadi sampai minyaknya keluar kan? Iya. Enggak, berpikir kan begitu, Mbak. Iya, betul. Kasihan rakyatnya itu loh. Kita Nah, mewakili sekarang diri pemerintah kepada mereka ya, padahal ya. Betul, iya. Lalu lu otak lu di mana? Masa rakyat udah sengsara begini disuruh pajak dipotongin lagi, Iya. nggak mikir. Iya. Dan dia lu enak-enak lu wakil. Enak-enak di sana. Tidak Nikmati. kena pajak, ya. Tidak kena pajak, fasilitas dinikmati tunjangan segala macam. Iya. Gitu loh. Nah, itu yang harusnya kita protesnya seperti itu. Potong semua tunjangan DPR mereka itu. Jangan Iya. kasih gaji tok, lalu kerja benar-benar untuk rakyat. Gitu. Saya nggak mau bicara membahas ini itu Mas Budi ya. Saya langsung aja. Mas Budi, ini kan sekarang lagi ngetrend nih masalah bola ya dari presiden. Ya nggak? Jadi intinya ini kabinet ini kan satu, ibaratnya pemain bola kan. Ya nggak? Harusnya mereka itu saling bekerja sama. Bagaimana di dalam suatu tim kalau mereka salah satunya ini saling unjuk kekuatan, saling muka sendiri, ya nggak? Ya jadinya kayak begini. Kalau dalam satu tim itu satu suara, bagus hasilnya. Yaitu di atas kertas akan bagus, akan bersih, akan putih. Ya nggak? Dan tim bola kita akan bagus juga. Kenapa saya bilang tim bola kita akan bagus juga? Karena tim bola kita kalau jelek, ya itu cerminannya dari kabinet juga, pengelolaan negara ini. Kita nggak bisa masuk ke Piala Dunia. Kenapa? Karena tim bola yang dilihat oleh pemain bola juga, kabinetnya kayak begitu, nggak harus saling bekerja sama mereka. Padahal setiap ini ada rapat kabinet kan. Harus setiap rapat kabinet mereka harus satu suara, apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka hasilkan. Tapi nyatanya sampai detik ini kita dipertontonkan seolah-olah rakyat ini tidak tahu, gimana lagi, buta, tidak mendengar, apalagi tidak bodoh, dibilang bodoh, iya katanya, ya enggak? Jadi harapan kita, gak usah lah, kalau mau mereka itu turun langsung ke masyarakat lah. Kalau mereka nggak mau ini ke kampus-kampus lah, kalau kampus mereka sedang melihatnya warung kopi lah yang terkecil, nongkrong lah mereka sana. Ya enggak? Ini kan segelintir manusia ini mengelola negara ini ditanggung oleh rakyatnya. Pajak harusnya yang menanggung negara ini, sumber daya alam manusia, sumber daya alam kita yang banyak ini. Sekarang yang menanggung kehidupan pengelolaan negara ini dari pajak-pajak rakyat 80% ditanggung oleh rakyat dengan dalil pajak. Jadi harapan kita, coba segala sesuatunya itu jangan berbicara di atas kertas. Ini kembali lagi sedang, ini kebanyakan ABS. Kalau ABS bersih nggak apa-apa. Kalau ABS bersih bekerjanya bagus, itu berarti bagus kan ABS-nya. Asal Bapak senang, bagus mereka kerja. Tapi ini ABS banyak busuk. Ya nggak, hasilnya kita dipertontonkan terus. Jangan dianggap rakyat ini tidak peka, buta, tuli, bodoh. Jangan dianggap rakyat ini begitu. Kasihan rakyat sudah menanggung beban pajak dari mereka ini. Tapi laporannya seolah mereka itu yang terbaik. Jadi harapan saya, kalau mau tim bola kita juga akan baik, dalam segelintir manusia mengelola negara ini, harus tim satu suara juga. Mereka, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka putuskan, harus kembali satu. Kalau gue bilangnya gini bro, ini anak buahnya yang pintar. Anak buahnya pintar bohong. Kenapa bro? Karena anak buahnya tahu tipe pemimpinnya itu nggak turun ke lapangan. Paham nggak lo maksud gue? Jadi karena bos gua nggak turun ke lapangan, bisa gua kibulin. Bisa juga sih. Nah dia nggak turun ke lapangan bro, dia mana tahu ke pasar harga telur berapa. Lu pikir baru kali inilah bisa kita bilang hampir kita ketemu
pemimpinnya kayak raja di atas. Anak buahnya ya kompakan aja, yang penting APS bro. Asal bapak senang. Lu cherry picking aja bro, cherry picking aja, pilihin yang bagus-bagus, dia udah seneng bro. Kalau ke pasar pun ya udah ada staging di situ kan, udah dikondisikan. Dikondisikan dulu bro, dikondisikan dulu, betul. Jadi gue bilang inilah pinternya anak buahnya presiden kita justru. Karena mereka tahu presidennya nggak akan turun ke lapangan bro, nggak akan. Jadi dibuatlah semua kondisinya bagus. Contoh, agak bingung waktu presiden ngomong Danantara ROA-nya naik 300%. Itu nggak sampai sehat bodoh, udah seperti diperkosa, tau nggak? Iya. Kenapa presiden ngomongnya ROA bukan net profit? Dari situ aja gue udah bisa menafsirkan keyakinan gue bro. Wah cherry picking ini nih, dikadalin ini. Tapi ya itu, dia seneng bro, dibohongin bro. Ya karena bagus laporannya. Nah bagus, betul. Dia demen. Ya kita mah gini, ketawa aja lah bro. Kayak contoh apa, kriteria orang miskin di atas berapa juta doang, udah bukan miskin di atas 2 juta lah. Udah macam apa. Dan presiden nih bisa nggak mencerna itu. Gue bingung udah bingung gue. Gue bingung bro. Bener. Gua jujur buat pemilih 58%, ayo yakinin dong gitu. Lu orang coba deh campung ke kita di BO, lu orang counter. Jangan-jangan yang berapa 58% itu terus sekarang juga udah nyesal, makanya dia kagak muncul. Betul juga sih. Iya. Jadi udahlah. Udahlah, ya Oktober itu Pak Prabowo, pokoknya Pak Prabowo, gue pengen tahu. Ya enggak? Iya. Sekarang ibu bro, contoh pertumbuhan ekonomi emang menunjukkan pemerataan pendapatan bro? Ya enggak lah, itu dia masalahnya di situ. Mau gue bantah nggak pakai satu argumen aja bro? Ya boleh lah, satu argumen aja benar. Ya, lihat aja wilayah-wilayah tambang gitu. Ya, betul. Berapa pencemarannya, rusaknya selak-selak, tercemarnya air. Wah, hati-hati ada yang sejahtera nggak? Belangsakan semua. Iya, padahal kaya banget itu hasilnya kan? Iya. Pertumbuhan lo boleh klaim lo lebih hebat dari Cina. Kan ngomongin lebih hebat dari Cina. Iya betul. Tetapi yang terjadi apa? Statistik doang. Yang kata presiden 0,0000 itu. Iya. Betul nggak? Nggak ada jaminan kesejahteraan. Nggak ada distribusi yang adil. Betul nggak? Kemakmurannya cuma dinikmati segelintir elit. Wah, udah betul. Betul nggak? Elit. Sekarang gue tanya, mana ada sepanjang sejarah Republik ini, dari era reformasi atau katakanlah dari era Soeharto, ada seorang presiden yang ngomongnya emang gue pikirin dasmu nyi. Memang bukan indikator menilai kecerdasan dia, tetapi setidaknya kita bisa tahu, oh kualitasnya ternyata seperti ini dari ucapannya. Betul nggak bro? Kualitas pemimpin kita saat ini itu bro. Memang bukan indikator, tapi lu bayangin setiap dia pegang mic, please Prabowo no mix dah, gue bilang, enggak. Lu lihat mayoritas yang dipanggil ke kabinetnya politisi, mana yang profesional,
cuma 15%. Iya, benar-benar kalau kata Pak Henry segelintir. Segelintir. Terus lo bayangin, dalam sepanjang sejarah di era presiden ini yang namanya militer sama polisi ngisi kabinetnya tertinggi dibandingkan presiden-presiden sebelumnya. Sekarang gini, kritikan kita ini mau ngebangun, bukan menghina pribadi presiden. Kita selalu kritik setiap kebijakan dia, ngaco semua. Saat orang bikin kebijakan, kajian dulu di depan, baru lu bikin kebijakan. Nah ini kita tanya, lu bikin kebijakan dulu kah, baru kajian belakangan? Ini tipe pemimpin inikah yang bikin kebijakan model Sontoloyo? Enggak, ada nggak kajiannya? Ya enggak? Lu bikin sesuka-suka lu yang dinikmati orang-orang lu. Kenapa gue bilang sesuka lu dinikmati orang-orang lu? Contoh aja, ada anak muda yang karirnya melesat karena dekat sama penguasa. Betul nggak bro? Ya. Sementara di sisi lain harus bertaruh nyawa sampai meninggal. Ikut gaya-gaya militer. Mau buat cari duit. Ya betul. Ketika lu dekat dengan penguasa, lu ngejilat, lu nggak perlu meritokrasi. Lu melesat jadi komisaris, bisa di Patra Niaga, ya nggak? Bisa. Lu ngejabatin strategis di manapun, karena lu ngejilat. Di sisi lain, yang mau jadi koperasi manajer meregang nyawa bro. Jadi kalau dekat komisaris, kalau jauh jadinya miris bro, ingat? Iya, betul juga itu kan. Gue mau pesan kepada anggota DPR yang notabene wakil rakyat, lu orang bukan corong pemerintah, ya. Gue udah muak dengar lu orang ngomong, bilang Indonesia baik-baik aja, ngedukung pemerintah. Lu orang tuh kasih haknya. Lu orang tuh harus ngomong. Iya. Dan tantangan, semakin lo orang denial, semakin publik nggak percaya sama omongan lo orang. Penutup gua bro, penutup gua. Gua mau tanya kepada pemerintah, terutama kepada presiden atau siapapun yang bertanggung jawab. Apa benar dana yang dihabiskan sebesar 1 triliun untuk main tentara-tentaraan yang bikin 5 orang meninggal? Apa benar dananya sampai 1 triliun? Ayo jawab. Karena itu ada keringat darah yang dibayar oleh rakyat. Buat nyawa rakyatnya juga. 1 triliun. Ayo jawab. Buka ke publik. Siapa yang korupsi kalau ada? Itu gue tutup. Makasih. Ini kan coba ekonomi makro 5,61 ya, pada kemarin. Berarti memang kalau memang itu benar, itu bagus. Dia menunjukkan ada investor masuk. Contohnya dana panjang dari Jepang kemarin, yang di Matela itu ya. Itu kan berapa triliun. Ditambah yang dari Korea Selatan, hampir sampai 500 triliun kalau digabung, kalau tidak salah ya. Kemungkinannya ada lagi yang dari Belarusia yang terdekat 8,9 triliun. Di berita tadi itu di TV, salah satu swasta, TV swasta. Lalu ketemu lagi kemarin tuh yang gas di Kalimantan, Bahlil kalau tidak salah, menteri yang menemukan. Lalu ada lagi di Sumatera Selatan yang terbaru, minyak dan gas ketemu 2063 barel minyaknya, kalau tidak salah. Lalu kita sesuaikan dengan yang mikro. Kalau mikro ekonomi real Pak ya, mayoritas balik, dia banyak yang kesulitan ekonomi, mengalami kesulitan ekonomi, pasar sepi, nyari kerja susah, PHK massal masih banyak terjadi. Kemungkinan seperti itu. Sehingga kalau ini kita gabungkan antara ekonomi makro dan mikro, gimana ini kesatuan ekonomi di seluruh negara, maka yang makro di atas, yang mikro di bawah, jadi timpang atau timbangan. Kemungkinan yang terjadi di negara kita seperti itu. Terima kasih untuk komentar itu. Yang korupsi disita, masukin ke kas negara. Jangan jadi pejabat sudah dipilih atas kehendak Tuhan, tapi kok perbuatannya nggak bagus. Nggak boleh begitu.
melancarkan negara, membangun negara, mencerdaskan rakyat. Nggak boleh sembarangan asal dapat untung si SNI juga tuh apaan tuh, minuman-minuman yang meracunin anak-anak yang banyak diabetes, ginjalnya rusak tuh, minum teh botol, teh gelas segala gituan. Coba kalau kita seduh teh besok basi nggak? Nggak boleh begitu. Mencerdaskan rakyat nanti yang akan datang tuh membangun negara Indonesia, bukannya sendiri aja bangunin kantong sendiri. Menyedihkan sih ya rasanya ya. Saya nggak tahu gimana ngomongnya ya. Saya agak meragukan. Kadang-kadang gini loh, dulu saya tidak seperti ini. Waktu zaman Ibu Sri Mulyani itu saya merasa apa yang Ibu Sri Mulyani katakan, menurut saya itu benar gitu loh. Nah sekarang ini rasanya kok aneh gitu loh. Ada banyak hal yang kayak kontradiktif ya. Jadi maksudnya katanya pertumbuhan ekonomi 5,61 ya. Tapi pengangguran banyak, terus perdagangannya kayak lesu gitu ya. Nah, saya berpikir ini pertumbuhan ekonominya dari mana gitu ya? Pengangguran yang makin banyak, rasanya manufacturing banyak yang tutup, banyak PHK gitu kan. Nah terus ini pertumbuhan dari mana? Duit dari mana ini? Belanja masyarakat itu yang membuat pertumbuhan ekonomi itu dari mana? Ini yang membuat kita jadi ragu banget. Saya nggak mengatakan itu pasti salah, enggak. Saya juga nggak berani ya, saya nggak punya dasar ya. Cuman maksudnya kemudian lagi apa iya? Enggak, jangan sampai yang dikhawatirkan. Saya khawatirkan adalah dia bisa menentukan, gua mau pertumbuhan triwulan segini 6%, tinggal dibikin angkanya, angkanya dihitung supaya mencapai pertumbuhan segitu. Ya kan celaka kita ini, jadi kita jalin data-data palsu. Jadinya apa? Ya itu buktinya MSCI itu, itu real itu karena orang luar yang nilai. Wah ini ada kacau, nggak bener ini gini ya. Itu yang bener. Jadi orang luar yang menilai kita, baru kita sadar bahwa ini sebenarnya ada hal yang tersembunyi yang kita nggak tahu gitu loh. Nah ini yang berbahaya, menurut saya sangat berbahaya. Saya merasa kita sekarang masuk dalam kondisi yang berbahaya. Kenapa? Banyak data-data yang menurut saya mungkin tidak sesuai dengan realnya gitu loh. Nah ini yang dikhawatirkan itu ya, saya tidak tahu pastinya, tapi itu dikhawatirkan. Dan itu yang di kasat mata yang kita lihat ini kayaknya kok ada sih. Rasanya kok tambah sepi, tapi kok pertumbuhannya bagus gitu, aneh rasanya. Tapi ya namanya mereka yang bikin ini ya, mereka yang bikin angkanya ya, benar tidaknya kan mereka yang tahu. Cuman ya kalau saya bilang ya pemerintah mesti belajarlah berkata jujur gitu loh. Jangan berusaha untuk membodohi masyarakat, membodohi rakyat. Kenapa? Ya pasti ada masalah yang akan muncul kalau itu tidak diberi, yang masyarakat diberikan data-data yang tidak benar, tidak akurat. Saya kira itu aja. Baik, mitra bisnis, opini dari Pak Auli tadi sekaligus menutup sesi Businessman Opinion untuk kali ini. Saya Anita Wijaya.